Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zuri. Saya adalah guru BK dari sebuah sekolah SMK swasta di Kota Bogor. Background pendidikan saya adalah S1 Psikologi dan saat ini saya sedang menyelesaikan pendidikan di jenjang Magister Psikologi Profesi Universitas Gadjah Mada. Jadi betul ya, kalau dulu itu mungkin peran dan tugas guru BK di sekolah itu seperti polisi sekolah gitu ya. Jadi yang dipanggil itu adalah anak-anak yang bermasalah, kemudian siswa di sekolah itu cenderung takut dengan guru BK karena mungkin menurut mereka guru BK itu galak, suka ngegunting kuku, potong rambut dan lain sebagainya ya kalau dulu. Nah kalau sekarang mungkin sudah agak bergeser ya. Jadi peran dan tugas guru BK di sekolah itu pada dasarnya adalah menciptakan student well-being ya. Nah, kalau sekarang menciptakan student well-being itu kalau di kurikulum Merdeka itu kita sampaikan atau kita capai dengan pemberian layanan-layanan di 4 bidang ya. 4 bidang itu ada bidang pribadi, belajar, sosial, kemudian yang keempat itu adalah karir. Nah, di bidang pribadi ini guru BK biasanya mengajak anak-anak itu untuk mengenali area-area pribadi, misalnya menggali potensi dirinya, bagaimana mengenal atau membangun konsep diri, mendasari kehidupan atau perilaku dengan landasan hidup yang religius, atau bagaimana berperilaku secara etis. Nah itu kalau di bidang pribadi. Kemudian di bidang belajar, biasanya anak-anak diajak untuk mengenali bagaimana sih gaya belajar yang cocok, bagaimana sih sikap dan gaya belajar di SMK, karena kan kalau di SMK itu gaya belajarnya pasti agak sedikit berbeda ya, karena sudah ada kejuruan-kejuruannya, jadi sudah fokus dari awal kelas 10. Itu tentu saja ada gaya belajar yang sedikit berbeda kalau dibandingkan dengan sekolah menengah atas misalnya ya. Di samping itu kalau karakteristik SMK itu kan biasanya banyak sekali hard skill yang harus dikuasai, ada PKL-nya, ada beberapa macam praktek yang harus ditempuh di sekolah. Jadi mungkin gaya belajarnya juga khas oleh anak SMK. Nah, kalau di bidang sosial itu biasanya anak-anak diajak untuk mengenali bagaimana cara bergaul, bagaimana cara membangun persahabatan, bagaimana caranya memilih pergaulan dengan bijaksana. Karena kalau melihat remaja saat ini ya, kenakalan-kenakalan remaja itu kan sangat macam-macam sekali ya kalau saat ini. Jadi sekarang peran guru BK cenderung ke itu tadi, mengajak anak-anak untuk mengenali bagaimana sih pergaulan di luar, bagaimana anak-anak bisa memilih pergaulan itu dengan bijaksana supaya perilaku-perilakunya juga dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kalau yang terakhir bidang karir itu biasanya anak-anak diajak untuk melihat gambaran-gambaran dunia kerja setelah sekolah, dunia kerja itu seperti apa. Kemudian apa sih kemampuan-kemampuan atau skill yang harus dikuasai ketika sekolah. Ada lagi kemampuan apa atau skill apa yang mereka kuasai supaya nanti setelah lulus itu lebih siap untuk masuk ke dunia kerja. Nah itu, jadi 4 bidang itu pada dasarnya bertujuan untuk mengajak anak-anak supaya di akhir masa sekolah nanti mereka lebih siap karena punya keputusan karir yang tepat. Apakah mereka akan bekerja, berwirausaha, atau justru memilih untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, seperti itu. Bagaimana cara menghapus stereotip yang sudah ada? Memang itu tidak mudah ya, karena memang kayaknya sudah tertanam kuat gitu. Kalau guru BK itu adalah polisi sekolah nih, aduh takut banget kalau sudah ada guru BK gitu. Nah, yang saya lakukan adalah pertama, karena di sekolah itu memang ada ini ya, ada sesi BK-nya, ada jam pelajarannya. Walaupun hanya 1 jam pelajaran, itu 35 menit saja setiap kelas ya. Jadi saya memanfaatkan waktu itu terutama untuk anak-anak yang kelas 10.
karena disitulah sesi atau kesempatan untuk bisa mengubah stereotip itu. Jadi pada saat saya masuk, biasanya saya menyampaikan dulu, apa sih yang adik-adik sekalian pikirkan atau anak-anak pikirkan kalau mendengar ada istilah guru BK. Atau pernah nggak tahu guru BK di sekolah SMP-nya? Ada nggak guru BK di sekolah SMP-nya? Biasanya ngapain sih gitu? Nah, biasanya saya mengajak anak-anak untuk berpendapat dulu. Saya pengen tahu dulu apa yang dipikirkan anak-anak tentang guru BK. Bagaimana image yang sudah tertanam di pikiran mereka soal guru BK itu sendiri. Nah, terus ada pendapat nih macam-macam di kelas. Oh, guru BK itu galak, Bu. Dulu suka ngegunting rok atau ngegunting rambut dan lain sebagainya, marah-marah dan lain sebagainya. Nah, di situ saya mulai masuk pelan-pelan. Oh, itu kan dulu ya. Nah, ternyata guru BK itu sebetulnya adalah teman untuk semua warga di sekolah. Saya ngajaknya seperti itu. Jadi, anak-anak itu diajak untuk tahu dulu nih bahwa guru BK itu nggak seperti itu kok, bukan polisi sekolah, bukan atau tidak semenyeramkan itu. Justru guru BK itu adalah satu wadah atau tempat yang aman dan nyaman untuk anak-anak itu bercerita, untuk bisa menggali potensi-potensi mereka di sekolah. Jadi anak-anak itu tidak merasa sendiri ketika ada kesulitan belajar atau ada masalah di rumah misalnya, atau ada masalah antar teman seperti itu. Jadi apapun yang mereka rasakan bisa diceritakan ke guru BK. Jadi guru BK itu tidak hanya marah-marah atau manggil anak yang bermasalah, justru anak-anak bisa berteman, menjadi teman dari semua anak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, guru BK itu membantu anak-anak untuk mengenali dan menggali potensi-potensi mereka yang belum diketahui ya. Misalnya gimana sih cara mengenali atau menggali potensiku, apa yang harus aku lakukan di sekolah. Misalnya, oh bisa ikut ekstrakurikuler atau bisa ikut OSIS, nanti apa yang bisa diperoleh dari sana itu. Nah, yang kedua, misalnya kalau di SMK itu kan memilih jurusan biasanya sudah dari awal ya, dari kelas 10. Nah, tidak sedikit yang merasa kemudian dirinya tidak sesuai ada di kelas itu, karena memang biasanya pemilihan itu tidak murni hanya keinginan sendiri. Ada yang dari intervensi orang tua, ada yang ikut kakaknya, ada yang ikut tetangganya dan lain sebagainya. Kemudian muncul ketidaknyamanan belajar. Nah, saya mengantisipasi itu dengan memberikan ruang yang terbuka untuk anak-anak, biasanya di kelas 10 khususnya. Bagi yang memang tidak nyaman ada di kelas itu, misalnya mau cerita ke guru BK, ayo mangga, saya menciptakan itu gitu. Jadi anak-anak saat ini saya sudah mulai merubah mindsetnya bahwa guru BK itu bukan polisi sekolah, tidak semenyeramkan itu. Justru guru BK itu memberikan tempat yang aman dan nyaman untuk mereka bercerita apa saja yang sedang dirasakan atau ingin disampaikan gitu. Kalau realisasinya, memang pada realitanya tidak mudah ya untuk bisa seseorang itu membuka ceritanya atau bersedia langsung bercerita ke orang yang baru. Ya, karena terutama kalau anak-anak yang kelas 10 misalnya baru masuk ke sekolah yang baru, ketemu guru BK itu kan kitanya jadi orang yang baru buat mereka. Nah, tentunya tidak mudah untuk mereka langsung bisa terbuka gitu. Nah, sejauh ini realitanya di sekolah ya itu, saya tidak memaksa untuk anak-anak harus ke guru BK dan lain sebagainya. Saya hanya membuka kesempatan aja bagi siapapun yang mau bercerita atau mau konsultasi atau mau sekedar menceritakan harinya ke guru BK, boleh gitu. Ruang BK terbuka selama jam sekolah dan kapanpun gitu. Nah, sejauh ini ya anak-anak pada kenyataannya banyak sekali yang datang mungkin ke ruang BK, atau kadang kalau saya lewat suka, ibu saya pengen cerita tapi nanti saya maunya sendiri, nggak di kelas atau nggak lagi sama teman-teman. Hayu, boleh. Atau ada yang ngechat nih, bu saya mau cerita tapi lewat chat boleh nggak? Saya selalu terbuka dengan itu. Jadi saya tidak menciptakan aturan yang kaku untuk anak-anak itu mau membuka diri untuk bercerita ke guru BK gitu. Jadi saya rasa kalau generasi sekarang
Kalau terlalu kaku ya, kalau mau cerita harus di jam ini, harus begini, harus begitu, kan kayaknya mereka makin nggak nyaman ya. Jadi saya menciptakan, memberikan keleluasaan aja, mau ceritanya via apa, mau chat, mau ketemu langsung boleh. Nah, dengan cara yang seperti itu realitanya ya anak-anak lebih nyaman gitu. Bahkan kalau sekarang, kalau di SMK itu ya banyak sekali anak-anak kelas 10, kelas 11, kebetulan kalau saya kan di kelas 10 dan kelas 11 ya. Nah, itu anak-anak kelas 10 dan kelas 11 juga banyak sekali yang sudah mulai terbuka untuk cerita, bahkan untuk hal-hal yang apa ya, hal-hal yang menurut saya itu serius juga mereka sudah mulai terbuka untuk cerita gitu. Jadi tidak lagi memandang guru BK itu sebagai sosok yang menyeramkan dan menakutkan untuk mereka gitu. Jadi sudah mulai bisa apa ya, menjadikan guru BK juga sebagai sahabatnya. Ada kemarin yang menceritakan misalnya keluarganya di rumah itu ternyata seperti apa, kemudian dia merasa tidak disupport di sekolah. Nah, itu sudah mulai banyak yang terbuka sih kalau sekarang.